Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 1054011090623. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Manajemen Sekolah Adiwiyata. Adapun pengertian manajemen, yaitu menurut Milton Brown, manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan George R. Terry dalam Hidayat dan McKelly menyebutkan bahwa manajemen sebagai suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Manajemen menurut Stoner merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu usaha atau proses untuk mengatur segala sesuatu dengan memberdayakan semua unsur yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun pengertian Adiwiyata menurut panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Maka dari itu, sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan disebut juga sekolah Adiwiyata. Manajemen berbasis sekolah adalah otonomi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah, melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mengambil keputusan. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan transparansi. Manajemen operasional sekolah Adiwiyata. Yang pertama, bagian A, planning program Adiwiyata. Fungsi perencanaan planning antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Bagian B, Organization Program Adiwiyata. Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, serta menyediakan alat-alat yang diperlukan. Penempatan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan perencanaan. Pada manajemen program Adiwiyata, berfungsi pengorganisasian meliputi pendelegasian guru dan staf tata usaha dan tugas-tugas yang mereka kuasai. Bagian C, Actuating Program Adiwiyata. Fungsi penggerakan atau actuating, pemimpin menggambarkan bagaimana seorang manajer atau pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya. Bagaimana orang lain melaksanakan tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama. Dalam manajemen program Adiwiyata, fungsi penggerakan meliputi serangkaian perwujudan
program kerja yang telah disusun berupa kegiatan-kegiatan seperti kantin bersih, sehat dan bebas kemasan plastik, penyediaan air minum isi ulang, pembangunan greenhouse, dan lain sebagainya. Bagian yang terakhir, controlling program Adiwiyata. Fungsi pengawasan atau controlling meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur penampilan atau pelaksanaan terhadap standar yang memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur. Pada manajemen program Adiwiyata, fungsi pengawasan dilakukan dengan cara-cara antara lain mengevaluasi dan memonitoring proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Mengevaluasi dan memonitoring kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah. Adapun peraturan kebijakan yaitu yang pertama dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, kriteria sekolah Adiwiyata, kebijakan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Adapun program kerja, yaitu yang pertama pembentukan tim Adiwiyata. Tim Adiwiyata sekolah adalah tim yang dibentuk untuk mendukung program Adiwiyata di sekolah. Tim ini dapat dibentuk oleh kepala sekolah atau menjadi bagian dari manajemen sekolah atau tim penjamin mutu sekolah. Yang kedua, kegiatan kebersihan, penghijauan, dan pengelolaan sampah. Pada kegiatan kebersihan, contohnya seperti kerja bakti, kegiatan bersama siswa dan guru untuk membersihkan lingkungan sekolah seperti halaman, taman, dan kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyapu, mengepel, mengelap kaca, memunguti daun kering, dan membuang sampah. Pada kegiatan penghijauan di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya seperti menanam pohon dan tanaman secara berkala, membuat taman-taman kecil, mengganti media tanaman yang sudah ada, mencabut rumput-rumput liar, menanam pohon sayur mayur dan buah-buahan. Pada kegiatan pengelolaan sampah di sekolah bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah di sekolah antara lain yaitu mengurangi penggunaan plastik, di mana siswa dan guru dapat mengganti penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan kantong kain atau tas serut yang lebih ramah lingkungan. Sumber daya manusia. Yang pertama, peran SDM atau sumber daya manusia, seperti keterlibatan guru, siswa, dan masyarakat dalam program lingkungan. Yang kedua, pelatihan, yaitu peningkatan kapasitas melalui pelatihan lingkungan. Sarana dan prasarana. Yang pertama, ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas, ramah lingkungan, kebun sekolah, tempat pengelolaan sampah. Yang kedua, pentingnya infrastruktur, di mana mendukung kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan. Unit kegiatan murid. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu klub lingkungan hidup, lomba kebersihan, dan penghijauan. Partisipasi siswa, yaitu mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan lingkungan. Adapun anggaran, yang pertama yaitu pengelolaan anggaran, yaitu alokasi dana untuk program Adiwiyata dari pemerintah dan sumbangan masyarakat. Yang kedua, transparansi keuangan, yaitu penting untuk akuntabilitas. Adapun mitra kerja, yaitu yang pertama kolaborasi dengan stakeholder. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga, Komite Sekolah dan Masyarakat. Yang terakhir, LSM yang fokus pada lingkungan. Adapun kesimpulan dari materi manajemen sekolah Adiwiyata yaitu berfokus pada interaksi pendidikan lingkungan dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.